Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menanggapi video yang lagi viral saat ini tentang gambar Maryam dan Nabi Isa alaihissalam yang berada di dalam Ka'bah. Dan ini juga salah satu permintaan request dari beberapa subscriber ya. Sebelum menyaksikan video selengkapnya, atas banyak permintaan viewer untuk mendukung apa saja kegiatan Esa di luar membuat konten YouTube, kali ini Esa memperkenalkan link pada deskripsi untuk menyalurkan dukungan pada channel ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia Yahudi berpoligami, penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Setelah melihat kurang lebihnya video dari penjelasan Bapak Buya Syakur ini, saya sepenuhnya tidak menyalahkan penjelasan beliau terkait histori yang dia utarakan. Hanya dalam pemahaman tentang histori tersebut sepertinya masih kurang. Wallahu alam. Disinilah salah satu pentingnya kita mempelajari ilmu kristologi serta bisa melihat manfaatnya. Nah, mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Buya Syakur ini, memang benar adanya bahwa Rasulullah dulunya bekerja kepada Khadijah. Nah, cuman yang ingin saya luruskan sedikit di sini adalah walaupun Sayyidah Khadijah tidak menyebutkan agama apa yang dianutnya, dan kita hanya menyimpulkan karena sepupu Khadijah adalah seorang pendeta Nasrani. Diriwayatkan oleh Aisyah
Nabi kembali untuk Khadijah di saat jantungnya berdetak dengan cepat. Lalu Khadijah membawanya untuk Warakah bin Naufal, seorang Nasarah dan seorang pembaca Injil dalam bahasa Arab. Warakah berharap keterangan kepada Nabi, apa yang kamu lihat? Di masa Nabi menceritakannya, Warakah menjawab, itu adalah malaikat yang oleh Allah utus untuk Musa. Andai aku masih hidup sampai engkau menerima wahyu, pastilah aku akan mendukungmu sekuat tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Maka dengan itu, sebagian juga akhirnya menyimpulkan bahwa Khadijah saat itu adalah beragama Nasrani. Sebetulnya ini keliru ya. Yang pertama, yang melamar di sini adalah Siti Khadijah. Jadi bukan Rasulullah yang melamar Siti Khadijah, tapi sebaliknya. Karena Khadijah melihat akhlak Nabi Muhammad begitu baik. Dan Sayyidah Khadijah merupakan wanita pertama yang memeluk Islam atau mengakui kenabian Muhammad. Yang kedua, mengenai keyakinan atau agama Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, kita bisa melihat kedua orang tua Siti Khadijah, yakni Khuwailid bin Azad, dan beliau adalah sahabat dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dan ibunya adalah Fatimah binti Zaidah. Masing-masing silsilah ayahanda dan ibundanya berasal dari keturunan Quraisy yang terhormat dan mulia. Nasab Khadijah dari pihak ibundanya berhimpun atau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang ketiga, Abdul Manaf. Dari pihak ayah maupun ibu, Khadijah dan Rasulullah SAW memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Kalau sudah berbicara nasab, jelas bahwa semua keturunan Rasulullah pra-Islam adalah mengikuti dan tetap menjaga agama Hanif, yakni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mengenai Warakah bin Naufal, ini kisahnya bisa baca lengkap di Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Beliau pun termasuk seseorang yang Hanif dan termasuk as-sabiqul awalun atau orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Dan mengenai salah satu penjelasan Bapak Buya Syakur ini terkait agama yang berpoligami, saya kira kurang tepat ya Pak. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang Yahudi. Apakah dalam Kristen dilarang berpoligami sehingga mengklaim bahwa Kristen tidak mengajarkan hal tersebut? Tolong bawa sini ayat dalam Alkitab yang melarang untuk berpoligami, dan untuk bahasan poligami ini sudah pernah saya bahas di video saya yang terdahulu. Kemudian soal hijrahnya Muslim ke Habasyah, ini bisa dilihat juga dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Kalau pemimpin Habasyah adalah seorang Nasrani yang lurus, alias seorang Nasrani yang tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya luruskan secara garis besarnya saja biar durasinya tidak kepanjangan. Oke, lanjut lagi. Bisa menaklukkan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini harus kita jelaskan. Mengenai gambar Maryam dan Nabi Isa alaihissalam ada di dalam Ka'bah, atau dalam video Bapak Buya Syakur ini menyebut gambar ya, bukan patung, yang mengambil sumber dari Akhbar Makkah karya Al-Azraqi dan Al-Maghazi karya Al-Waqidi, sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis dan sejarah dalam Islam yang penulisnya tidak hidup di masa kenabian. Maka mereka menyampaikannya dalam bentuk periwayatan, bukan kesaksian langsung dengan mata kepala.
Dengan demikian, untuk mengatakan otentik sebuah sejarah, haruslah dilakukan pengujian validitas berupa pemeriksaan sanad atau mata rantai dari riwayat yang ingin diteliti kebenarannya. Jika ternyata setelah diteliti riwayatnya lemah atau bahkan palsu, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai sejarah yang otentik. Nah, saat penaklukan kota Mekah yang biasa kita kenal dengan Fatu Makkah, seluruh berhala serta gambar dan lukisan yang berada di dinding Ka'bah semuanya dihapuskan tanpa ada yang tersisa. Kita bisa melihat hal tersebut dalam Sirah Nabawiyah. Ketika memasuki Ka'bah, Rasulullah mendapati ada banyak gambar di dinding Ka'bah. Di antaranya adalah gambar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan tengah memegang azlam atau anak panah tanpa kepala dan bulu yang digunakan masyarakat musyrik Makkah untuk meminta petunjuk. Apakah saat itu terdapat juga gambar Bunda Maryam beserta Nabi Isa alaihissalam? Wallahu alam. Ada atau tidaknya gambar tersebut sebetulnya bukanlah masalah, karena dalam periwayatan hadis-hadis sahih dari Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah ketika itu tidak mau masuk Ka'bah yang masih bergambar, serta menyuruh Umar untuk menghapus gambar-gambar tersebut, dan tidaklah beliau memasuki Ka'bah kecuali setelah seluruh gambar yang ada di dalamnya telah terhapus. Saya pertegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasuki Ka'bah kecuali seluruh gambar yang ada di dalamnya telah terhapus. Jadi, jangankan gambar Siti Maryam dan Nabi Isa, gambar Nabi Ibrahim pun ada dalam Ka'bah saat itu. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memasuki Ka'bah dan mendapati ada gambar Nabi Ibrahim, maka beliau bersabda, "Tidakkah mereka telah mendengar bahwa malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar?" Digambarkan di sini Ibrahim memegang anak panah, padahal ia tidak pernah mengundi nasib. Dalam riwayat Usama, beliau memerintahkan untuk mengambil air dan menghapus gambar tersebut dengannya. Jadi sebetulnya sangat tidak masalah ketika seseorang mengklaim bahwa dulunya di dalam Ka'bah saat Fatu Makkah terhadap gambar Maryam dan Nabi Isa. Yang jadi masalah jika seseorang tersebut mengklaim bahwa sampai detik ini di dalam Ka'bah masih ada gambar Maryam dan Nabi Isa, tanpa dapat menunjukkan bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini namanya PD yang overdosis. Dan mengenai jumlah berhala-berhala yang 480 seperti yang dikatakan oleh Bapak Buya Syakur, saya dengan pendapat sendiri, saya ulang, ini pendapat saya pribadi ya. Karena mengenai jumlah, kita telah mengetahui bahwa patung-patung berhala saat itu berjumlah 360, berarti selisih 120. Saya hanya mengambil kesimpulan bahwa mungkin, ini mungkin ya, yang 120 itu adalah berupa gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang terdapat di dinding Ka'bah. Terlepas dari jumlah berhala-berhala, gambar atau lukisan yang terdapat di dinding Ka'bah, mau jumlahnya 1000 atau berapa, sekali lagi saya tegaskan, saat itu semua tanpa terkecuali sudah dibabat habis di bawah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel gitu. Dalam video ini Bapak Buya Syakur mengatakan bahwa yang menghalau atau mengusir kaum Yahudi dari kota Madinah bukanlah Rasulullah, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya kira Bapak Syakur ini hanya bermain kata-kata saja, seperti begini: Presiden Indonesia tidak memberantas teroris, tetapi yang memberantas adalah Densus 88. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Presiden berpangku tangan, presiden kita tidak peduli dengan teroris. Inilah yang dimaksud dengan mencoba menggerus marwah dari Rasulullah dengan bermain kata-kata, menggiring opini yang abu-abu bahkan negatif.
Mendengar penjelasan ini, saya hanya berpikir bahwa mungkin beliau belum mengetahui histori sejarah yang sebenarnya serta pemahaman tentang itu. Baik, saya tampilkan dulu hadisnya. Zuhair bin Harb meriwayatkan dari Al-Dahak bin Maklan, dari Ibnu Juraij, dari jalur lain Muhammad bin Rafi, dan redaksi hadis berasal darinya dari Abdu Al-Razak, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair. Sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ia meriwayatkan dari Umar bin Khattab, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 1767. Jadi jelas di sini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar sendiri Rasulullah mengatakan akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Ini sekaligus perintah yang tegas. Kok rasis amat ya? Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alasan-alasan mengapa sampai mereka diusir. Apakah sekarang tidak ada lagi kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab? Jelas ada. Bahkan pada masa Rasulullah pun masih ada. Jadi intinya, pengusiran ini bukan karena faktor perbedaan agama, tapi karena faktor politis terhadap Yahudi tertentu. Ini insya Allah akan saya bahas nanti selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai. Selanjutnya pada bagian video ini Bapak Buya Sakur mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah bukan membawa agama baru, tapi sekte baru dalam agama Nasrani. Hal ini membuat saya sedikit speechless. Seharusnya Bapak Syakur ini harus mengetahui dulu definisi agama itu apa. Kalau memang Rasulullah membuat sekte baru dalam agama Nasrani, Nasrani yang mana Pak? Nasrani yang seperti Warakah bin Naufal dan Raja Habasyah, atau Kristen zaman now yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam? Coba diperjelas dulu Pak, agar tidak terjadi blending. Jadi intinya tidak ada yang disembunyikan Pak, tidak ada yang ganjil seperti yang Anda katakan dan simpulkan. Karena stigma yang melekat dalam masyarakat Indonesia bahwa Nasrani adalah Kristen yang menyembah Nabi Isa alaihissalam yang jelas-jelas bertentangan dengan tauhid. Semuanya jelas, agama seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah, syariat apa yang dibawanya, kitab suci apa yang dibawanya, yang isinya tentu berisi inti-inti pengajaran, aturan dan larangan, termasuk dosa syirik dan janji Allah terhadap kaum Yahudi ini. Dan mengenai perkataan Anda mengenai toleransi persahabatan yang dibangun oleh Rasulullah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, Anda overload Pak. Toleransi dalam Islam hanya menyentuh ranah sosial, bukan toleransi yang kebablasan sampai mencederai akidah. Saya rasa cukup ya. Dan untuk video dari penjelasan Bapak Buya Syakur ini, yang non muslim jangan tepuk tangan, karena sebaliknya, walaupun dulunya loh ya, ada gambar Maryam ataupun Yesus dalam Ka'bah, itu sudah termasuk berhala yang telah dihancurkan dan dihapuskan. Dan harusnya gambar-gambar dan lukisan Yesus beserta Bunda Maria itu juga kalian hapus, karena Yesus pun melarang untuk itu. Larangan Yesus dilanggar kok malah tepuk tangan. Kan aneh bin ajaib. Dan nasihat untuk kali ini adalah, ketika hati orang bodoh dengan hati orang kafir bertemu di jalan, maka akan terdapat dua hati, yaitu hati-hati di jalan. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.